dunia menatap ke satu sosok yang kembali mengguncang panggung global. Trump seolah sedang menantang dunia dan ingin menata ulang sistem ekonomi global. Tapi kita harus bertanya, keadilan macam apa yang membuat negara-negara kecil menderita? Shalom God Lovers, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Dalam dunia yang terus berubah, suara paling lantang seringkali bukan yang paling bijak. Tapi sebagai orang percaya, kita diajak untuk melihat bukan hanya apa yang terdengar, tapi apa yang benar dan apa yang sesuai dengan hati Tuhan. Hari ini, dunia menatap ke satu sosok yang kembali mengguncang panggung global, Donald J. Trump, Presiden Amerika yang dilantik kembali pada Januari 2025. Dengan kebijakan tarif barunya, Trump seolah sedang menantang dunia dan ingin menata ulang sistem ekonomi global. Ia bilang, ini semua demi keadilan, demi rakyat Amerika, tapi benarkah? In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. God Lovers, Trump bukanlah pemimpin yang lahir dari dapur politik. Ia datang dari dunia bisnis, real estate, dan hiburan. Ia dikenal luas lewat reality show The Apprentice, bukan lewat jejak legislatif atau karir kenegaraan. Lalu di tahun 2015, ia mencalonkan diri sebagai presiden dan mengejutkan dunia dengan kemenangannya. Gaya bicaranya keras, tanpa sensor, retorikanya menggugah sebagian, menyinggung banyak pihak lainnya. Ia bukan politisi sistem, tapi pengguncang sistem. Selama masa jabatannya yang pertama, Trump menciptakan banyak kebijakan kontroversial, menarik Amerika dari perjanjian iklim Paris, memberlakukan larangan masuk bagi warga dari negara-negara Muslim, menekan sekutu NATO agar membayar lebih, dan menjalin diplomasi yang tidak biasa dengan Korea Utara. Semua itu menunjukkan satu benang merah, Amerika di atas segalanya. Kini di periode keduanya, ia kembali memunculkan kontroversi global. Ia menggulirkan kebijakan tarif tinggi untuk berbagai negara, Tiongkok, Jerman, Meksiko, bahkan negara-negara sahabat. Produk-produk dari luar dikenakan pajak masuk tinggi. Ini tidak hanya mengguncang pasar dunia, tapi juga membuka jalan menuju bentuk baru dari perang dagang. Dan bahkan seperti kata beberapa analis, potensi krisis ekonomi global. God Lovers, Trump menyebut ini semua sebagai perjuangan untuk sistem dagang yang lebih adil. Ia ingin menciptakan tatanan ekonomi dunia baru versi dirinya. Sistem yang katanya tak lagi merugikan Amerika. Tapi kita harus bertanya, keadilan macam apa yang membuat negara-negara kecil menderita? Negara-negara kecil kehilangan akses pasar. Produsen di negara berkembang tercekik. Barang menjadi mahal, daya beli menurun, produksi terganggu. Di Indonesia, petani kesulitan menjual hasil panen. Industri kecil menjerit karena bahan baku menjadi mahal. Dan seperti biasa, yang paling merasakan adalah rakyat jelata, bukan pemimpin. Bukan pemilik modal, tapi mereka yang hidup pas-pasan, yang menggantungkan harapan pada stabilitas harga dan kelancaran ekspor. Mari bayangkan sebuah ilustrasi. Ada pasar di mana semua orang bebas berjualan dan berbelanja.
Tapi tiba-tiba ada satu pedagang besar berkata, "Saya bayar barangmu setengah harga," atau "Saya tidak beli sama sekali." Pedagang kecil tak punya pilihan. Mau tidak mau, mereka ikuti. Karena si besar itu punya kuasa, punya uang, punya kuota pasar. Inilah analogi dari kebijakan dagang Trump. God lovers, inilah bentuk baru dari penindasan ekonomi. Tidak dengan senjata atau pasukan, tetapi dengan regulasi dan kekuatan pasar. Negara yang kuat mendikte harga, aturan, bahkan nasib negara lain. Dan ini terjadi bukan di ruang kosong. Ini menimpa jutaan jiwa di Afrika, Asia, Amerika Latin, termasuk Indonesia. Alkitab mengecam keras kesombongan seperti ini. Dalam kitab Yesaya 10, Tuhan menegur bangsa Asyur yang membanggakan kekuatannya sendiri, seolah mereka tak perlu Tuhan. Dalam Daniel 4, kita melihat bagaimana Nebukadnezar, raja besar Babylon, dihukum karena mengatakan, "Bukankah ini Babel yang kubangun oleh kekuatan tanganku?" God lovers, kesombongan nasional bukan hal baru. Sejarah dipenuhi oleh bangsa-bangsa yang meninggikan diri mereka dan akhirnya runtuh. Babel, Asyur, Persia, Roma, semua pernah berkata, "Kami yang terbesar." Tapi semuanya berakhir sama, tumbang, karena tidak takut akan Tuhan. Lalu, apakah Trump sedang mewakili Amerika atau dirinya sendiri? Benar bahwa banyak rakyat Amerika mendukung kebijakannya, tapi tidak sedikit juga yang menolaknya. Bahkan dari dalam negerinya sendiri muncul kritik bahwa perang tarif justru menyengsarakan petani lokal, menaikkan harga barang, dan memperlebar jurang sosial. Jadi ini bukan hanya kesombongan pribadi, ini bisa berubah menjadi kesombongan kolektif jika tidak dikoreksi. God lovers, Tuhan tidak anti kemakmuran, tapi Tuhan menolak ketamakan. Alkitab berkata, jika engkau menindas orang lemah untuk memperkaya dirimu, Tuhan akan membela yang tertindas. Yesus datang bukan untuk memihak negara kuat, tapi untuk mengangkat yang kecil, menyelamatkan yang tersesat, dan menyatakan kabar baik kepada orang miskin. Keadilan dalam terang Injil bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang diberkati bersama. Keadilan bukan sekedar aku dapat bagian lebih besar, tapi apakah yang lemah juga tidak dilupakan? Itulah sebabnya sebagai orang Kristen kita tidak boleh diam. Kita dipanggil untuk bersuara, bukan dengan benci tapi dengan terang. Kita menyerukan agar para pemimpin dunia, termasuk Presiden Trump, bertobat dari jalan yang menindas dan kembali pada jalan yang takut akan Tuhan. Dan lebih dari itu, kita harus mendoakan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, agar kita menaikkan doa syafaat bagi para raja dan pemimpin. Kita harus mendoakan agar Trump sadar bahwa kekuasaan itu bukan untuk menindas, tapi melayani. Tuhan tidak terkesan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tapi ia mencari hati yang hancur dan rendah. God lovers, berdoalah agar Trump dan pemimpin manapun di dunia ini menyadari bahwa tanpa Tuhan
semua bangunan akan roboh, bahwa ekonomi dunia bukan medan perang, melainkan ladang misi, bahwa bangsa-bangsa bukan musuh, tapi sesama ciptaan Allah. Akhirnya, inilah sikap resmi Diaspora TV. Kami menolak kesombongan nasional dan segala bentuk dominasi ekonomi yang menindas. Kami menyerukan keadilan dalam terang Kristus dan mendorong semua pemimpin, termasuk Presiden Amerika, untuk tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kami menyerukan gereja seluruh dunia untuk tidak tinggal diam, tapi berdiri dalam doa dan syafaat bagi kesadaran Donald Trump, agar ia berbalik dari jalan yang congkak dan memilih jalan yang membawa damai. Kami percaya hanya dengan pertobatan dan kerendahan hati, dunia bisa menuju masa depan yang penuh harapan. Tata ekonomi dunia baru yang berlandaskan kasih, bukan kekuasaan. Berdasarkan keadilan, bukan keuntungan. Dan ditopang oleh belas kasih Kristus bagi semua bangsa. Sebelum saya akhiri, mari kita perkatakan Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. God lovers, kalau tayangan ini membuka mata dan menggerakkan hati Anda untuk melihat dunia dalam terang firman Tuhan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Diaspora TV. Saya Martin Hareva, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom.